Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM 24042174. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai investasi dan kesejahteraan masyarakat. Materi pertama mengenai investasi. Investasi adalah penanaman modal. Bentuknya ada pengeluaran atau pembelanjaan, membeli barang-barang, membeli bangunan, peralatan, inventoris, menambah kemampuan produksi barang atau jasa, meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat. Investasi publik seperti penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lain. Aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penempatan sejumlah dana atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya. Yang kedua ada bentuk investasi, seperti saham adalah tanda kepemilikan dalam suatu perusahaan. Kalau kita punya saham, berarti kita ikut memiliki sebagian perusahaan tersebut. Keuntungannya bisa dapat dividen atau bagian laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Jenis-jenis saham ini ada saham biasa, yaitu pemegang saham punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham, tapi resiko lebih tinggi karena pembagian laba dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan beres. Yang kedua ada saham preference, biasanya tidak punya hak suara, tapi lebih aman karena punya hak lebih dulu dalam pembagian dividen dan aset jika perusahaan bangkrut. Bentuk investasi yang kedua ada surat utang atau obligasi, adalah bukti bahwa investor memberi pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah, seperti pemegang obligasi akan menerima pokok hutang tambah bunga sesuai jangka waktu. Bunga yang diterima biasanya disebut kupon. Jenis obligasi itu ada secured bonds atau obligasi yang dijamin dengan aset perusahaan atau ada jaminan jika gagal bayar. Yang kedua ada unsecured bonds atau obligasi tanpa jaminan, resikonya lebih tinggi. Yang ketiga ada investasi langsung, adalah investasi yang berbentuk fisik atau nyata, contohnya membeli tanah, membangun jalan, jembatan, bandara, atau aset real lainnya. Yang keempat ada investasi tidak langsung, investasi dalam bentuk non-fiksi, seperti pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Jangka waktu investasi ada jangka panjang, pendek, dan permanen. Jangka pendek itu rentang waktunya 3-12 bulan, contohnya seperti saham, deposit, SPN, ORI, SBI. Sedangkan yang jangka panjang seperti lebih besar dari 12 bulan, sifatnya non-permanen atau dapat diperjualbelikan, contohnya BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, deposit JP. Yang ketiga ada permanen atau berkelanjutan, contohnya penyertaan modal BUMN, BUMD, BUMS, dan lain-lain. Sektor investasi itu ada 4, yang pertama ada pemerintah, kedua ada swasta nasional, yang ketiga ada PMA, yang keempat ada investmen asing langsung. Pada sektor pemerintah ada Undang-Undang 45 Pasal 5 Ayat 2, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 mengenai investasi pemerintah. Yang kedua, swasta nasional seperti PMDN dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang ketiga ada PMA atau Investment Portfolio atau hanya aset finansial. Yang kedua obligasi saham seperti bank, asuransi, perusahaan, investasi, yayasan, pensiun, dan lain-lain. Yang keempat ada investmen asing langsung atau aset nyata seperti pabrik, barang modal, tanah untuk produksi. Sumber investasi pemerintah ini ada APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan atau usaha, hibah, sumber lainnya yang sah. Kategorinya ada investasi sosial, investasi untuk membangun generator pertumbuhan ekonomi, investasi untuk layanan publik, untuk penciptaan return, untuk menciptakan bisnis baru, investasi untuk menciptakan penghematan operasional. Investasi pemerintah itu berfungsi untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta modal fisik lainnya.
Pengelolaan investasi pemerintah itu ada 5 cara. Yang pertama ada perencanaan dengan menentukan tujuan, jenis, dan strategi investasi. Yang kedua pelaksanaan dengan menyalurkan dana sesuai rencana, misalnya bangun proyek atau beli aset. Yang ketiga pelaporan atau pertanggungjawaban dengan mencatat dan melaporkan hasil serta penggunaan dana. Yang keempat ada pengawasan dengan memantau agar pelaksanaan sesuai aturan dan tujuan. Yang keempat ada divestasi dengan melepas atau menarik kembali investasi bila sudah tidak diperlukan atau ingin dialihkan. Aspek kelayakan investasi pemerintah. Yang pertama, aspek teknik, seperti kesiapan teknologi, lokasi, dan tenaga kerja. Yang kedua, ada aspek sosial dan budaya, seperti dampak serta penerimaan masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada aspek ekonomi dan finansial, seperti biaya, keuntungan, dan manfaat ekonomi. Yang keempat, ada aspek distribusi, seperti kelancaran penyaluran produk atau jasa ke konsumen. Faktor pengaruh investasi pemerintah seperti inflasi, resiko, dan ketidakpastian, serta kapital rationing. Evaluasi investasi pemerintah yang pertama ada langkah utama dengan mengidentifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan, lalu tentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan, lalu tentukan manfaat dan biaya dalam rupiah, serta pilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Yang kedua, langkah alternatif dengan penilaian investasi tradisional, payback periode, aliran kas didiskontokan, NPF, dan IRR. Pelaku investasi pemerintah itu ada komite investasi pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Teknik, Auditor Internal Pemerintah atau BPK, tenaga ahli, operator investasi pemerintah seperti BUML, BLU, BUMN, BHL. Komite Investasi Pemerintah KIP Supervisi, menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah, dengan menyusun dokumen pernyataan kebijakan investasi pemerintah atau PKIP, melakukan konsolidasi atas seluruh rencana investasi pemerintah yang dibuat oleh OIP atau operator investasi pemerintah, menyetujui rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang bersumber dari APBN, memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan investasi pemerintah, memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan investasi pemerintah, menyetujui usulan OIP untuk melakukan divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah yang dilakukan oleh OIP, menerima laporan pelaksanaan investasi pemerintah dan laporan keuangan dari OIP. Operator investasi pemerintah atau operasional, dengan menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas investasi pemerintah yang menjadi bidang tugasnya, dengan mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP, dengan melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah, menempatkan dana atau aset keuangan untuk pelaksanaan investasi pemerintah, dengan melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan investasi pemerintah, melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan investasi pemerintah, dengan melaksanakan divestasi atas investasi pemerintah. Resiko investasi. Resikonya ada ketidakpastian tentang sesuatu, kejadian yang tidak diinginkan, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula, kemungkinan terjadinya sesuai yang merugikan. Yang kedua ada resiko investasi, tidak terjadi manfaat yang diharapkan, malah mendapatkan kerugian dan pemborosan. Jenis dan sifat resiko. Jenisnya resiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk, dan insurable risk dikatakan insurable risk jika predictable, measurable, by chance, menyeluruh di semua wilayah. Resiko yang tidak dapat diasuransikan atau uninsurable risk. Yang kedua ada resiko investasi swasta, terdiri dari untung, balik modal, dan rugi. Yang ketiga ada resiko investasi publik, tidak dapat memenuhi kebutuhan publik, pemborosan keuangan negara. Manajemen risiko investasi, ada resiko adalah dapat terjadi dan tidak selalu dapat dihindari, dengan mengantisipasi dengan pengelolaan resiko atau manajemen risiko. Yang kedua ada manajemen risiko, seperti menghadapi risiko atau avoiding risk, mengurangi risiko atau reducing risk, bersiap menghadapi risiko atau assuming risk through self-insurance, dan mengasuransikan risiko atau shifting the risk into an insurance company. 4 fase manajemen risiko itu ada identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, reaksi terhadap risiko, dan pemantauan dan pengendalian dari risiko tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.